on kamera, sudah selesai, aku jalan lagi menuju ke Kisalak. Di sanalah mulai semua ujian buat aku, hal-hal yang nggak pernah aku sangka, aku lihat tuh di situ tuh nyata bener aku lihat. Saat itu saya pikir mau mati deh saya. Salah satu pegawai kita jalan nyelonong aja kayak orang terbang, hampir mau bunuh diri. Iya. Kenapa jalannya cepet-cepet gitu kan? Enggak, tadi ada yang, jadi dia tuh kayak ada ketemu. Menteng, digandeng. Iya. Aku udah wanti-wanti kalau mau syuting ke gunung, saya bilang gitu, please malamnya jangan berbuat pada aneh-aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha darama? Alhamdulillah ya Allah, sehat ya semua ya. Kita doakan sahabat mistis di luar sana yang lagi sakit biar diangkat penyakitnya, yang lagi kesusahan rezeki biar Allah dekatkan rezekinya biar jemputnya gampang, yang lagi banyak rezeki biar gampang sedekah juga. Nah, buat sahabat mistis yang banyak komentar, yang masih komentar cara ngubunginnya kemana, cara ketemu sama aku konsultasi, terus mau pengobatan non medis atau ngundang aku ke rumah untuk pembersihan, itu hubungi dua adminku, ada admin Ririn dan admin Sasi. Nah, buat sahabat mistis yang pengen jadi narasumber, pengen jadi bintang tamu di acara podcast Ria Puspita Official, bisa ngubungin admin Uci. Oke, jadi jangan ketuker nih untuk konsul sama buat jadi narasumber. Atau teh aku mau cerita tapi harus secret atau ya rahasia biar aku yang storytelling, aku yang ceritain, boleh ke Uci juga. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber dengan pasti ada pengalaman misterinya, mistisnya, horornya, mungkin ada pengalaman dunia magicnya. Siapa dia, kita kenalan dulu, bagaimana ceritanya, endingnya kayak gimana ya, pokoknya kita cerita lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. kakakku? Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Boleh perkenalkan namanya siapa ke teman-teman? Oke, saya dengan Feni Ramayulita, dan memang saya punya pengalaman suatu misteri itu ketika saya syuting untuk YouTube, dan itu saat itu syutingnya untuk Net TV teh. Oh, jadi di acara swasta ya? Iya, Acara benar. swasta. Nah, kalau TV saat swasta. iya, jadi programnya itu Jejak Leluhur Nusantara. Oke, baik. Dan kita ngambil syutingnya tuh di Gunung Salak. Tahun berapa itu kira-kira? Di Gunung Salak itu tahun 2021. Oh, baru ya, baru kemarin. Baru. Gimana itu cerita awal mulanya? Jadi kita itu kan memang dapat tugas itu untuk membahas tentang sejarah dan misteri. Napak tilas para leluhur. Nah, aku saat itu syuting di Gunung Salak di Punden Berundak 2. Jadi kan memang kan Gunung Salak itu kan banyak pintu masuknya. Iya, betul. Ya, nah saat itu aku ambil yang di Punden Berundak 2. Sebelum aku berangkat, tentunya kan aku minta izin nih ke juru pemelihara gitu ya. Kalau bahasa orang Jawa itu kulonuwun gitu. Nah, aku dan tim itu berangkat itu dari rumah juru pemelihara itu habis zuhur gitu. Berangkatlah kita nih teh. Berangkat kurang lebih itu rombongan itu ada 15 orang. Termasuk RT setempat. Oke. Kita berangkat, nah sebelum berangkat kita ziarah dulu. Jadi di makam di bawahnya itu ada makam leluhur itu namanya Nyi Esih. Jadi ada 2 makam leluhur di situ, Nyi Esih sama Kisalak. Nah, aku ke Nyi Esih dulu. Ketika aku ziarah ke Nyi Esih itu belum ada
ngerasa misteri, belum bertemu. Tanda-tandanya nggak ada lah Nggak gitu. ada teh, belum bertemu gitu. Belum ada hal-hal yang aku pikir ini ya perjalanan ke gunung biasa aja gitu kan. Setelah dari Nyi Esi aku ngambil on kamera, sudah selesai aku jalan lagi menuju ke Kisalak. Di sanalah mulai semua ujian buat aku, hal-hal yang nggak pernah aku sangka aku lihat tuh di situ tuh nyata bener aku lihat sampai aku kira tuh aku mimpi karena aku disodorkan sebuah harta yang Banyak banget. teh. Gunung Salak itu tempatnya. Nah pas di aku ke ziarah ke Kisalak itu, di situ tuh aku udah mulai ngerasain tuh teh waktu ceritakan tentang Kisalak gitu kan. Nah saat itu tuh aku ngobrol, cuman aku ngelihat di sini nih ada sosoknya. Oke. Cuman kan aku saat itu belum diperkenalkan ini Kisalak. Nah, Si juru pemelihara baru cerita ini salah satu makam dari leluhur setempat gitu kan. Tapi kok ada sosoknya di sini. Jadi aku kayak ngomong bertiga gitu loh teh kayak. posisinya di makam juga. Iya. Beliau ini. Iya. Duduk atau berdiri Diri. posisinya? Berdiri. Diri. Di nisan pala atau kaki nih? Ini kan palanya di sini, Oke. di situ teh. Terus jadi aku tuh kayak ngomong sama juru pemelihara, kayak ngomong sama beliau. Heeh. Jadi kan aku mau konsentrasi susah karena aku harus ngimbangin ngomong yang mana gitu teh. Nah pas di situ aku ngelihat yang namanya harta teh, emas, paling banyak emas, Dan uang logam emas ya. banyak banget. Dan beliau mau ngasih teh. Saat juru kunci ini ngobrol sama kakak, beliau juga ngomong. Ya. Apa yang dia ucap? Kamu mau? Jadi ini mataku ngelihat Di gundukan makom atau di sebelahnya? sama sekelilingan gunungan makam itu. Baik. Ditawarin, kamu mau? Saya nggak mau teh. Karena memang tujuan saya ke situ kan untuk mengulik sejarah. Dan saya emang kalau ditawarin kayak begitu hal-hal kayak begitu saya selalu tidak mau. Saya kan selalu bilang biarlah itu menjadi kenangan sejarah. Karena saya pikir saya untuk apa juga gitu kan teh, takutnya beban di saya juga gitu, saya nggak mau. Nah saya lagi dialog sama dia secara batin, si bapak juru pemelihara ngomong, jadi kejadiannya dulu ada orang Jakarta dateng ngambil itu emas, tujuannya ngambil harta di situ sama gundukannya itu teh. Oke. Datang, tapi bohong, bilangnya udah izin sama juru pemelihara. Padahal tidak. Tidak. Dibawa lah teh tuh gundukannya itu teh pulang ke rumah. Balik lagi ke situ teh. Padahal udah dibawa ke rumah. Udah dibawa ke rumah, Dia akhirnya pulang lagi. nah yang ngambil itu minta maaf sama juru pemelihara. Dia datang emang niat mau nyari harta teh. Oh, udah tujuannya dia. Iya. Aku sebenarnya ngomong kesini, cerita kesini nih agak takut. Kenapa? Jadi takutnya orang-orang ngincer ke situ teh. Betul. Karena Jawa Barat ditaruh hartanya di situ, sebagian Gunung Salak. Ya Allah. Ya tapi kan nggak segampang itu, bener nggak? Iya. Mereka nggak segampang itu. Kita cerita contoh di Gunung A ada, ya memang ada. Tapi yang namanya harta karun nggak segampang kita ngomong. Iya, banyak teh. Terus berarti kan aku jadi sinkronin. Juru pemelihara bilang bahwa pernah ada yang datang ini ingin nyari harta karun dan sampai ngambil yang perundekan itu teh, dipindahin ke rumah sampai akhirnya tuh sampai di rumah itu balik lagi ke sini sendiri dan dia harus minta maaf sama juru pemelihara. Padahal kan aku tadinya nggak tahu soal itu. Si Aki udah di sini doang, Kisalak ini. Udah ngomong. Udah ngomong teh. Nah, udah nih. Saya pikir, wah ini ujian nih, ya kan teh harta kan. Terus kok saya ngeliat tuh kan sudut mata samping ini kan kalau kita begini kelihatan ya teh. Aku emang melihat tuh ada pohon bentuknya aneh teh. Nah, ada nanti di foto ya. Kalau kita logikanya, kalau pohon udah begitu kan harusnya patah teh. Tumbang ya. Tumbang.
Itu yang manusia lihat itu pohon berbentuk melengkung, tapi yang aku lihat gerbang teh. Dan gerbangnya ke selatan. Kan aku nengok sudut mata gini teh. Kok kayak ada kayak bangunan gitu. Kayak pintu dia. Ya. Terus pas aku lihat gini, kok laut teh? Aku pikir aku mabok. Lalu? Aku bebannya di situ karena aku kan ngajak anak aku. Oh. Berarti banyak yang kita jaga. Harus jagain, ya. Ya kan? Tapi ya untungnya pemandangannya bagus banget. Kok laut? Aku udah antara si V ini begini. Ini saya masih di sini nggak ya? Jadi masih gue harus sadar. Iya. Mencoba itu. Mencoba untuk sadar, dan untuk fokus teteh. Nah terus si Aki ngomong, aku nanya teh, aku nanya nggak begini, aku nanya kan, aku menghormati orang tua ya teh. Aku nggak kuat teh, bukan nggak kuat ya, maksudnya sungkan lihat wajahnya begini kan namanya orang tua ya teh. Aku begini, aku tanya. Apa yang kamu tanya awalnya Kak? Yang itu apa? Terus tawarin lagi teh, kamu mau masuk ke sana? Dia cuma bilang selatan dengan logat Sunda. Aku nggak mau teh. Aku kan datang ke situ nggak muluk-muluk, nggak pingin apapun. Aku nggak kepingin. Aku cuman tugasku untuk meneliti sejarah dan membuka sejarah. Itu hanya tugasku, niatku. Aku nggak mau. Terus Eyang suruh bilang gini, Eyang Ki Salak, cepet pergi dari sini. Dia mau datang. Loh, siapa lagi nih gitu kan? Terus aku tanya kan, siapa yang? Angin sama Halimun. Oke, Angin mau datang ke atas. Langsung aku syuting, aku selesain. Aku ngomong kita ke atas ya karena Aki nyuruh ke atas. Aku spontan akhirnya teh. Kaget dong rombongan semua. Kita berangkat ke atas. Bener teh, di tengah perjalanan. Angin besar badai dan rombongan pisah. Itu yang namanya juru pemelihara jalannya kayak terbang. Ketua RT jalannya ninggalin kita. Nah aku sama kamera sama asisten kan gak tahu jalan teh. Betul. Itu aku pisah. Aku ngerasain yang namanya Halimun di Gunung Salak teh. Pandang kita memandang itu kita gak bisa ngelihat apa-apa. Jadi kalau ibarat itu kalau kita mati lampu nih misalnya di suatu ruangan, teteh hanya ngeliat kegelapan. Kalau ini kayak kabut putih. Ya itu harus dinotis, Halimun itu kabut. Tapi berupanya lebih, kalau di sini lebih ke badai ya, badai angin terus kabut. Lanjut. Dan nggak bisa ngelihat apapun itu. Kita nggak boleh melangkah kalau udah Halimun turun. Jangan coba diem aja tempat diem, biarkan dia jalan dulu. Jadi aku tahu kenapa sekarang banyak yang nyasar. Ketika Halimun turun, dia berusaha untuk mencari jalan-jalan celah. Nah itu yang kadang-kadang suka jatuh, suka hilang, suka mencar itu. Nah aku saat itu dipecah sama rombongan. Aku cuma bertiga aja teh. Berarti kamu, kameramen sama asisten. Kau bilang, Bunda ini kita di mana? Udah Bun, aku cari jalannya. Nggak usah. Kita diem aja. Aki kan udah bilang nih dia mau datang. Aku bilang kayak gitu. Nggak usah, kita diem aja. Saat itu udah tuh teh. Pas aku ngelihat ke sana tuh, aku ngelihat itu yang namanya maung. Bahasa teh orang Sunda. Itu gede banget teh. Nggak ada itu maung-maung di taman safari. Putih? Aku lihatnya putih. Gede banget teh. Segede rumah, gede lagi. Ini antara maung, antara kabut ya. Jadi karena warnanya sama. Warnanya sama. Yang aku lihat cuma adalah orang hitam dikit. Nah pas aku lihat itu, aku kan ngetenin ya teh. Ini kabut atau maung? Teh, namanya aku nggak bisa bergerak teh. Udah ada Halimun, ada ngeliat kayak maung kayak gitu. Aku udah pasrah. Satu-satunya apa? Aku berserah diri ke Allah. Satu, aku salawat. Ketiga, aku panggil Ki Salak. Tapi saat ngeliat maung kamu aja atau semuanya ngeliat? Aku. Oh kamu aja. Okay. Cuman
asistenku denger, Bun kok ada yang ngegerem ya? Ya Tuhan. Kayak ada napas gitu, Bun gak ada yang udah gak usah diomongin kalau kayak begitu. Aku bilang gitu kan, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, nikmatin aja sendiri, gak usah banyak ngomong. Aku sampai marah sama dia gitu kan. Terus, oh ya maaf Bun, dia bilang gitu kan. Terus dia udah baca aja salawat, apapun yang kita baca. Akhirnya 3 itu, ingat Allah, salawat, panggil Kisalak. Oke. Terus pas manggil, Kepedean aja baru ketemu, baru kenal. Ki Atu tuh kemaha Ati, ini belum nyampe ke atas Ki, gitu kan ya. Ki Atu tolong Ki, gitu kan. Aku panggil teh. Terus tiba-tiba tuh si Pak RT turun. Nyari kita. Oke. Ketemu, Halimu hilang. Apa Pak RT bilang? Kok bisa-bisa kan saya kira mah di belakang. Saya kira Bapak jalan kayak terbang. Kayak mincik gitu teh. Kayak tutut Lah aja itu ya? dia. Ya cepet banget Pak. Saya bilang gitu. Enggak, Bapak ngerasa jalan biasa aja. Pak, ini saksi banyak yang ngeliat Bapak jalan kayak mincik Pak. Terus ya udah tuh jangan sampai ketinggalan lagi. Kita juga nggak kepengen ketinggalan kan teh. Udah kita terusin perjalanan teh. Saya ngomong sama si Bapak RT. Pak, ini ada maung gede. Kaget dia. Teteh dilihat. Saya sih antara halimun, tapi saya jelas banget karena saya tahunya itu ada maung karena mata sama ada loreng hitamnya. Saya bilang gitu kan. Teteh ngeliat. Iyalah Pak. Kata RT gitu. Ngomongnya di bawah aja. Oh ya udah, saya bilang itu udah. Udah nih teh. Saya ke puncak. Ketika saya jalan itu, saya ngerasa tuh puncak udah gak ada puncak lagi, udah paling tinggi itu teh. Di situ saya jalan, saya berdoa, saya tawasul. Tiba-tiba ada yang leluhur yang masuk teh. Leluhur masuk. Kan si RT ini belum menceritakan siapa ada sosok leluhur yang ada di situ teh. Betul. Aku bener-bener buta nggak tahu tentang Gunung Salak. Dia memperkenalkan Eyang Raksa Bumi namanya. Pas masuk ke badan kamu. Ya. Saya jadi tahu dong teh Eyang Raksa Bumi siapa. Saya dituntun ke tempatnya. Emang ada teh di situ teh petilasannya. Barulah saya tanya sama si RT, Pak RT, Eyang Raksa Bumi siapa? Kaget dia teh. Ternyata yang jaga Gunung Salak namanya Eyang Raksa Bumi. Bahasanya Pak RT bilang, ini yang menjaga buminya Gunung Salak. Saya kan dia masuk nih teh. Pas masuk, saya jalan tuh teh. Pas saya jalan itu ke arah ternyata di situ tuh ada jejak telapak kaki di batu. Oh di atas batunya itu? Yes. Itu emang pas banget kakak ngeliat semuanya jadi tahu di situ? Ada fotonya teh. Oke. Aku jalan ke arah situ ya aku kan ngikutin Eyang. Yang Raksa Bumi ini. Jadi sekarang aku kalau tawasul selalu diucap. Jadi kalau aku ke Gunung Salak, aku jadi kayak Gunung Salak tuh jadi rumah kayak sendiri ya? Iya teh. Jadi kayak pulang kampung. Jadi ada kayak rindu sama Gunung Salak. Aneh. Tapi setelah pulang dari situ tuh kayak aku ngerasain kayak ada ikatan teh. Terus sebelum aku menuju ke telapak kaki itu tuh, aku ngelihat ada sosok pakai baju putih-putih. Ada undel. Apa sih pakai bukan kopi ya teh apa? Bukan. Kayak dibilang belangkon tapi belangkonnya Sunda. Kayak semar, ujungnya gitu, putih-putih. Ya saat itu aku kok kalau ketemu kayak gitu ya aku ngucap assalamualaikum karena ya sesuai dengan apa agamaku, aku ngucapin assalamualaikum kan. Aku tapi assalamualaikumnya tuh nggak assalamualaikum.
nggak gitu. Terus? Aku ngebatin. Oh. Ini cucu Eyang. Aku nggak ngerti bahasa apa harus ngomong dengan beliau. Beliau memperkenalkan di situ teh. Siapa yang dilihat selanjutnya? Eyang Kuncung Putih. Tuhan, jadi kayak kenalan. Terus Kuncung Putih. Aku pernah bukan bertemu waktu aku ke Gunung Pancar syuting. Aku pernah bertemu beliau juga. Cuman aku nggak ngelihat beliau, cuma ngerasain batinku. Tapi aku nggak nyangka ketika aku di Gunung Salak ketemu lagi teh. Ternyata aku tanya sama Pak RT, Pak, ada sosok putih pakai undel-undel di depan sini. Beliau sosoknya bersahaja sekali. Saya ngeliatnya wajahnya tuh enak gitu, nggak takut nggak apa. Padahal kan beliau kan ya jenisnya kalau di manusia belum tentu ngeliat gitu kan. Tapi saya nggak ada rasa takut. Ini beliau yang Kuncung bukan Pak Batin tuh, karena Batin kayak kenal. Bener teh. Terus responnya dari Pak RT? Terus, Pak itu di sana ada apa sih Pak? Saya bilang, saya ngomong ke Pak RT, Teteh mau ke situ. Dia bilang gitu, itu telapak kaki beliau. Saya gembira dong. Beneran, Pak? Iya. Kalau ukiran manusia tuh pasti beda. Sepinter-pinternya di atas batu itu teh. Saya ke situ teh. Terus saya tuh batin saya tuh pengen dong ngepasin. Gitu kan. Cuman saya kan takut songong ya, tahu diri gitu. Tapi saya diem batin. Si Pak RT ngomong, Teteh mau coba itu ngepasin? Hah? Boleh? Boleh tuh. Akhirnya pas saya sebelum ke atas baru saya bilang, Sampurasun, Assalamualaikum Eyang. Cucu ya Eyang, cucu. Mau cucu kayak mau enggak. Pokoknya kan pokoknya aku sok kenal aja. Terus Eyang coba ya Eyang gitu kan. Aku coba yang namanya kaki laki-laki sama perempuan beda. Enggak, sama ada lebih. Kan gitu. Nah, udah tuh teh. Terus jalan lagi aku. Jadi aku tuh yang nuntun aku yang Raksa Bumi. Oh, dari yang awal itu ya. Ibaratnya yang menjaga, pas menjaga akhirnya ngawal sampai nuntun jalan nih ke sini. Ya. Jalan, aku mau ke bawah ditarik Pak RT, jangan. Karena ya kalau ngikutin Eyang Raksa Bumi kan dia terbang ya teh. Iya benar. Kalau aku kan ya belum ada kemampuan itu. Ternyata di bawah itu ada yang jaga maunya hitam itu namanya Eyang Ireng siapa gitu itu. Aku mau diajak ke situ tapi ditarik langsung sama Pak RT. Karena ya tubuh aku belum cukup energi untuk ke situ. Belum. Yang ada nanti aku ngerepotin, guling-gulingan karena agak terjal gitu tuh. Iya. Itu. Nah, setelah aku lama teh masuknya Eyang. Aku sadar tapi gimana ya teh? Aku bahasanya gimana ya teh? Kamu sadar tapi jiwa kamu ada yang kontrol. Iya. Ada satu nih yang gak aku lupain. Ketika Eyang masuk, masih ada halimun sedikit-sedikit tapi halimunnya agak tipis romantis lah ya, tipis. Aku ngeliat Alif teh. Oke. Di atas atau di halimunnya? Di atas teh, aku nangis teh. Hanya Alif? Alif maksudnya Alif Hijaiyah ya? Iya. Itu, kalau tidak aku mau nangis teh. Ya, lanjut. Ketika saya ketemu seorang agama, guru besar agama, saya cuma tanya, jelaskan saya tentang Alif. Ada yang bisa menjelaskan? Beliau udah meninggal. Tapi udah menjelaskan? Baru sekilas doang teh, itu yang buat saya penasaran teh. Saat itu saya pikir, mau mati deh saya. Itu aduh Kak, I don't care, saya nggak peduli dengan pandangan maung segede bagong gitu. Saya nggak peduli dengan pandangan itu. Ketika saya ngeliat Alif, sampai saya mati yuk gitu. Karena itu bagi saya itu indah.
Jelas. Ya cahaya doang tapi ya berbentuk alif dipenuhin samping kanan kirinya cahaya ya. Ya, runtuh keakuanmu. Udah nggak ngerasa, apa sih kamu? Aku udah minta mati, Teteh. Cuman aku bingung, entah kalau saya mati di atas ini ngerepotin. Tetep si Feni-nya nih ngebanyol sendiri. Jangan lah, Fen, jangan mati juga di sini, ntar lu ngerepotin. Ini jauh ke bawah, dihitung. Oh iya, jangan dulu deh Tuhan deh. Kan aku udah nyerahin, mati yuk, udah gitu. Pas udah ngeliat itu, runtuh kan aku, lemes langsung. Lemes tapi bukan lemes yang lemes capek gitu, enggak. Cuman kayak gua puas. Itu aja. Ya ada kepuasan lah. Iya. Tapi kayak nyerep jadinya. Antara lemes tapi ini kayak ada energi. Udah tuh. Yang keluar. Aku nih skala jati teh di situ. Wah, tahu tuh ilmu dari mana. Ternyata pas aku nih skala jati gitu, siapa itu pokoknya penduduk sekitar situ ngomong, Teteh tahu dari mana gaya itu? Ya Allah Gusti, mana saya tahu. Juru pemelihara ngomong, itu gerak Eyang Prabu Moksa. Hah? Siapa lagi nih? Terus itu buat apa fungsinya? Aku dikasih kayak gitu kan aku nggak tahu teh fungsinya apa. Ya kan aku emang kata guruku tuh dulu tuh sebelum beliau wafat, beliau Said juga. Feni tuh polos-polos aja, bening-bening aja hatinya. Dikasih juga dia nggak tahu buat apa. Karena emang ya diri aku begitu. Aku tuh cuman yang penting hubungan gue ke Tuhan baik. Keluarga aku udah, aku nggak yang ada kepikiran itu tuh nggak ada. Jadi andai pun dikasih tuh aku nggak tahu teh. Harus apa dan bagaimana? Aku harus mulai dari mana? Aku nggak tahu teh. Dan itunya guruku setiap ngasih sesuatu nggak pernah ngasih kisi-kisi. Ini Feni untuk ini nggak ada, jadi aku ditempa malam. Kan capek aku. Kayak aku tiba-tiba keluar gaya seperti itu, aku nggak pernah tahu. Justru yang bilang juru pemelihara itu gaya, itu Eyang Prabu Moksa. Gaya seperti itu. Maka saya tanya Teteh tahu dari mana? Ya nggak tahu lah. Lanjut. Setelah itu kan di tempat itu kan ada kayak apa sih, bedeng ya, bukan pokoknya masih di atas itu masih ada bukan bedeng, apa sih namanya sih teh, kayak rotan-rotan rumah buat orang kalau naik gunung istirahat gitu ya. Pas aku duduk barulah aku ngomong sama juru pemelihara, Pak, emang Eyang itu selalu eksis kayak gini? Enggak. Terus tujuannya apa, Pak? Saya ada rasa senang, tapi beban loh Pak saya. Beban moral. Nggak ada pesan-pesan kan Pak? Karena kalau ada pesan-pesan saya belum tentu bisa ngejalanin. Lah apa adanya aja saya mah. Saya perempuan ngerasa Teteh, saya nggak mungkin bisa ngejalanin. Istilahnya tugas dunia aja udah riwah. Saya nggak bisa, saya bilang gitu. Nggak ada silaturahmi, tapi tawasul buat beliau. Tapi emang benar Pak, yang raksa bumi itu yang ngejaga Gunung Salang? Iya. Tapi nyampe ke atas kan? Yang puncaknya banget itu enggak. Oh enggak. Tapi nggak tahu kenapa ya, pas saya naik itu udah nggak ada puncak lagi, saya bingung deh. Oh udah cukup di situ berarti? Udah cukup di situ. Nah udah, emang yang Prabu gayanya seperti itu. Kembali ke yang Prabu, saya masih nyecer nih Teh. Beliau Moksa gayanya seperti itu. Itu betapanya beliau dengan satu kaki tapi dengan muterin dulu. Dan itu nggak semua tahu. Emang Teteh berguru di mana? Ya Allah, ditanya lagi berguru di mana? Saya nggak tahu apa-apa, saya nggak berguru apa-apa. Saya juga nggak tahu tuh gaya di mana. Saya pengen kaki saya begitu aja. Alhamdulillah, Teteh dapat itu. Berarti Teteh ntar suruh tetap silaturahmi sama beliau-beliau. Loh kan kalau saya memang kan niatnya kalau meluluhur itu
saya selalu nganggap beliau tuh ada semua. Iya. Saya selalu menghormati anak saya aja dari kecil, saya suruh menghormati leluhur. Karena asal mulanya kamu ya dari beliau-beliau, jadi jangan pernah lupa itu semua. Saya mah modalnya itu, Pak. Saya nggak ada modal-modal lain apa, nggak ada. Hormat kayak orang tua, anak orang tua, itu aja konsep hidupnya saya bilang gitu. Kalau pada akhirnya saya diketemukan dengan beliau nih, ya alhamdulillah. Udah selesai ini kita bikin apa sih, kayak kopi. Selesai ngopi, disuruh turun. Ada suara lagi teh. Iya, menyuruh untuk turun. Iya, turun yuk. Ya kan pegawai yang lain-lain kan jadi, ini si Bunda kenapa dadak-dadakan begini sih? Ntar suruh naik, ntar suruh turun. Iya gitu, turun. Terus, turun Bun, ayo turun. Ini mau datang lagi. Turun teh, bener. Ya Allah teteh, dan terjadi lagi. Tetap makhluk-makhluk kayak gitu mau ganggu kita tuh tetap. Ada kabut lagi? Bukan kabut lagi teh, salah satu pegawai kita jalan nyelonong aja kayak orang terbang, hampir mau bunuh diri. Iya. Kan kita jalan tes rombongan dan itu jalanan hujan deras teh, dan jalanan itu licin sekali. Oh itu tiba-tiba hujan? Hujan deras, jalanan licin sekali, sampai semua PRT pun sama juru pemelihara juga jatuh karena licin banget itu. Ada kali saya 20-15 kali tuh jatuh tuh karena licin sekali teh. Nah yang ngerepotinnya ini, yang satu ini nih satu pegawaiku ini nih bukan sok jagoan ya, maksud aku ya jangan juga cepet-cepet jalannya begitu kan. Saya selalu manggilin dia gitu loh, maksudnya jangan terlalu cepet nunggu rombongan. Dia jalan terus kayaknya udah ada kemasukan teh. Kok nih anak cepet banget. Awalnya aku belum curiga teh, belum curiga dia gimana. Jadi dia itu emang udah kosong kayaknya, mungkin lagi ada masalah ya sama pacarnya atau gimana, nggak ngerti lah. Aku kok ini jalannya udah nggak ini. Aku sepanjang jalan manggilin dia teh karena cepet banget. Tapi akhirnya ketemu? Nggak. Hilang dia? Hilang tuh, sempat hilang. PR kan buat kita kan teh. Ini gimana Pak? Udah rame kan kita kan. Aku nih masih masih punya sungkan, yang ini kenapa jadi hilang? Kita punya salah. Terus? Apa Eyang nggak ngizinin kita pulang? Jangan atuh Eyang. Jadi pikiranku tuh kalang kabut antara nggak diizinin pulang atau ada sesuatu kesalahan yang dilakuin. Ya kan introspeksi jadinya kita kan teh. Ini nggak ada. Wah teh udah jalanan licin, gelap gitu kan. Handphone satu pun dan kamera senter itu mati semua. Kita jalan jadi turun gunung kayak ngaprak-ngaprak teh. Itu yang namanya makhluk. Saya nggak tahu ya, Teteh mungkin masih ingat film Swamp Thing ya? Ya. Setinggi itu kayak pohon, itu makhluk apa ya Teh? Ya pasti jin di sana. Tinggi, kayak serabut-serabut, mata merah, tinggi, itu apa ya? Tapi nampakin ke kamu? Kayak, dan bukan saya doang yang lihat. Oh, hampir yang ada di situ turun ngelihat? Karena dia ngejegat. Oh, oke. Terus sampai di situ kru kamu juga nggak ada, itu anak buah kamu belum? Itu masih nggak ada tuh Teh. Kita nyari-nyari kan, kita mau nyari gimana? Bun ini senter mati. Oh, kita udah berpikir dia mati udah. Kita mau nyari kemana, ya kan? Terus pas kita ngikutin jalur aja kan. Nah tadi kan pas kita jalan itu Teh, kita kan lewatin jembatan Teh. Pas mau ke atas semua hancur jembatannya. Terus gimana dong? Itu anak diri ke situ. Yang tadi hilang. Yang jalan duluan. Oke. Dia diri di antara, dan ini kan kayak kali sungai, dia udah begini Teteh. Udah tinggal plung aja.
Aku nggak tahu apa dia ngasih tahu tuh ngasih tahu Tuh, jembatan runtuh runtuh. gitu. Aku nggak tahu apa dia mau ngasih tahu nih lihat jalan lihat bawah. Aku nggak tahu. Yang pasti dia udah begini teh. Ditarik teh langsung sama juru pemelihara. Terus? Baru dia sadar teh. Oke. Terus ditanya, ini masih hujan nih teh. Kenapa jalannya cepet-cepet gitu kan? Enggak, tadi ada yang, jadi dia tuh kayak ada ketemu. Menteng, digandeng. Iya, sama orang yang naik gunung katanya. Hmm. Ya salam. Oh digandeng dia. Terus akhirnya pas di situ gimana proses pulangnya? Nah, kita bilang kan sama Pak RT, Pak ini jalan satu-satunya. Terus iya, terus kita gimana lewat? Sedangkan lewat harus pakai jembatan. Hancur. Akhirnya kita semua duduk di situ, tawasul lagi. Kalau emang ada salah, minta maaf deh tuh. Kalau ada salah, ada apa tuh, ada yang anyir. Setelah itu, kan air tadinya terus teh. Lama-lama nyusut teh air. Kita lewat sungai, nyebrangin sungai. Udah nggak mikirin ada ular sungai. Ya pokoknya terabas aja, nggak mikirin ada tuh binatang-binatang di sungai deh, yang penting lewat aja. Iya, itu pegawaiku kakinya udah digigitin lintah nggak terasa. Udah di sini kakinya lintah semua, nggak terasa teh dia. Udah baal. Tuh, cuman akhirnya si yang anak ini bilang, nanti Bunda mau ngomong sama kamu pribadi ya. Iya Bun, udah kamu di belakang. Kamu jangan di depan, kamu di belakang Bunda dan harus di belakang ada jaga lagi. Jadi dia di tengah-tengah, udah nggak boleh. Posisinya di tengah-tengah. Iya, kamu pribadi yang ngomong Bunda ya. Oke, aman tuh. Aman tuh teh. Jalan Terus udah ngaprak-ngaprak udah tuh. Ini udah tanah semua teh semua. Pulanglah kita mampir ke rumah Pak juru pemelihara dulu. Kita numpang bersihin gitu kan, buat ganti baju semua segala macem gitu kan, wudu gitu. Saya kan biasa kan kalau mau syuting, habis syuting pasti wudu ya teh, terus duduk dulu ngebuang dulu lah gitu kan. Baru saya masuk teh, masuk ke dalam ke mobil, saya duduk. Terus saya bilang gini, kok kita tuh tadi ketemu sama yang bagus-bagus loh. Kok tiba-tiba pulangnya nggak baik gitu. Satu. Kedua, saya bilang itu, kamu pada ngerasa nggak sih bau? Bau apa? Apa ya? Kayak anyir. Anyir, bangke. Oke. Ternyata? Ya itu kayak nggak tahu ya, pocong kali apa ya? Pokoknya kayak gitu deh, jenisnya tuh sejenisnya segeng-geng dia. Ternyata itu anak itu lagi. Oh si dia ini. Dia lagi teh. Karena nggak masuk akal, ketemu sama yang bagus-bagus ini semua. Kenapa yang ini jadi ngikut? Oleh-olehnya kayak begini. Sampai aku bilang, sampai aku korbanin parfumku, kamu pakai deh. Karena ini bukan bau manusia, aku benci banget ya sama baunya. Terus akhirnya dipakai sama dia, udah Bun gitu kan ya. Marah kan aku sama dia. Makin marah aku sama dia karena aku udah wanti-wanti kalau mau syuting ke gunung, saya bilang gitu, please malamnya jangan berbuat pada aneh-aneh. Tahan-tahan dulu deh. Sedangkan kamu kan nggak ngerti tuh namanya anak muda, mandi wajib itu wajib. Yang muda nikah aja harus mandi wajib. Kamu kan namanya masih muda kayak gitu, nggak nyepelein lah pasti kan kayak gitu-gitu. Aku tanya, akhirnya aku interogasikan di mobil. Kamu semalam ketemu cewek kamu ya? Aku udah marah teh karena bau. Terus? Udah bau berat tuh mobil teh. Kayak bau kingkong tau gak teh rasanya. Terus, iya Bun. Terus, oh pantesan ya kamu kesiangan ya? Terus, iya Bun, udah tengah. Habis dari mana? Habis ke kosan ceweknya. Oke. Kikuk. Wik. Gak mandi kayaknya dia teh, kesiangan. Dateng lah dengan kepedeannya. Dia meremehkan
kamu meremehkan. Aduh, aku bilang gitu. Terus Bunda nggak mau seuzon ya. Ada yang kamu lakuin sama pacar kamu dan kamu enggak bersih ya. Aku kan jijik sebenarnya ngomong kayak gitu. Dan itu kan di ranah pribadi. Bukan kita yang punya ranah itu. Iya. Dan dia mengakui iya. Iya, tapi berhubung kamu ngajak-ngajak sialnya. Ya mau tidak mau kita nerima juga. Mau aku marah, ya kan? Ya kita terima nggak terima kan jadinya. Iya, gitu kan. Astagfirullahaladzim, langsung dikelepakin tuh sama teman-teman yang lain. Lu tolol, bukan jadi akhirnya dikelepak-kelepakin. Gitu kan. Terus dia diem aja kan. Bunda sih nggak ngarang ya kamu mau ngapa-ngapain sama pacar kamu, itu hak kamu, silakan. Itu bukan anak Bunda juga, gitu kan, itu perempuan. Tapi tolong kalau mau ke tempat-tempat yang sakral, hormatin. Emang kamu pikir mereka-mereka itu alam-alam itu nggak hidup? Apa kata dia? Maaf Bun, cuma bisa maaf. Terus gimana ya Bun? Dia ngerasa di sebelahnya dia deket. Akhirnya teh, aku paling benci sama makhluk pocong tuh teh. Udah jelek, bau, ya kan? Akhirnya sampai di rumah nih, aku nggak boleh masuk rumah karena aku punya ada anak gadis kan. Gimana caranya dia suruh di luar dulu, gimana caranya dia lu urus dia ini, suruh mandi kayak, suruh sholat tobat kayak, suruh apa kayak, pokoknya hal-hal yang baik, suruh mandi wajib kayak apa aja. Kalau sampai nih bau belum hilang, baru Bunda urus. Kita bawa ke mandan Bunda nggak mau. Kadang aku benci teh. Terus akhirnya dia mandi di rumahnya. Mandi kan jadi rumahku tuh ada kamar mandi di luar teh. Oh, jadi dia di situ lah. Nggak boleh masuk bener-bener ke tengah rumah. Jadi dia mandi di situ teh. Mandi bersih, aku suruh sholat apa segala macam. Baca apa yang kamu bisa baca. Kalau nggak bisa baca Latinnya juga nggak apa-apa. Baru nanti ketemu lagi sama Bunda. Bunda mau mandi. Tapi akhirnya setelah itu bersih? Enggak teh. Masih terus? Oh lama teh diemnya. Berapa lama? Jadi pas kan udah nih aku selesai mandi nih. Aku selesai mandi, jadi hilangnya tuh step by step, nggak langsung. Jadi ya setengah-setengah lah. Iya, gitu. Jadi pas aku mandi, aku selesai, dia teriak-teriak. Apa kata dia? Ya apa nggak mau gitu, pokoknya ada aja ngapain dia mau, nggak mau. Tapi untuk si krunya Bunda atau anak buahnya Bunda cukup itu aja, si pocong ini aja yang ngikutin dia. Ya. Yang lainnya clear. Enggak clear, maunya di dia aja. Tapi sampai sekarang enggak kan? Enggak. Cuma beberapa waktu di situ aja enggak. Kan? Nah ya akhirnya disitulah aku tahu menemukan hal baru. Aku duduk aku tawasul ke beliau. Karena beliau pasti kenal ya, masih jelek ini ya. Minta maaf untuk dibawa. Iya dibawa lah. Aku minta maaf karena aku nggak tahu. Walaupun aku saat itu ngomong tapi aku nggak ngeliat wujud beliau gitu kan. Aku minta ya Allah tolong hubungin gitu. Aku juga minta maaf gitu kan. Aku ya lebih baik introspeksi kan ya. Maksud aku daripada aku membela diri gitu kan ya, aku minta maaf atas ini semua gitu loh. Aku nggak ada maksud ngotorin apa. Terus karena ini anak udah mandi wajib, udah apa, makin kayak orang gila, nggak ngaruh teh, malah nggak mau kayak berantem. Iya. Nggak mau dibersihin. Iya. Paham. Ganas banget teh. Masih bau tuh teh, udah mandi masih bau. Terus minta maaf, terus pegawaiku tahu aku marah saat itu, karena aku nggak mau keluar kamar. Tapi aku nggak keluar kamar ya, aku berdoa lah. Iya, tapi kan setelah itu kan udah akhirnya bersih. Iya, alhamdulillah bersih teh. Udah nggak ditempelin lagi. Iya. Sebelah itu. Aku bilang ke dia besok kalau kita begini lagi kamu kena lagi. Kalau emang datangnya model kayak gitu, itu kamu sama dia aja. Oke. Tapi pengalaman di Gunung Salak itu pertama dan terakhir atau masih berlanjut? Ada teh. Oh, berlanjut ya. Masa bukan pengalaman di situ berlanjut datang ke sana lagi atau enggak?
minggu Yang kan, karena kan kesekian ya? Net TV itu kan nuntutnya kan setiap minggu tuh Harus ada Ada. tayangan ya? ada. Jadi kita ngambil seasonnya itu temanya Gunung Salak. Oke, berarti kan ada sowan lagi. Ada. Cuma kejadian saat itu yang pertama kali. Dan Yes. berikutnya kan pasti udah terbiasa dan adalah pengalaman-pengalaman selanjutnya. Ada. Tapi karena kita keburu waktu nih Kak, udah 1:30, mata saya juga kayak ngeliatnya udah Udah nggak jauh deket, jadi udah nge-freeze mukanya. Udah terlalu banyak yang cerita, aku jauh Kayak iya. deket. Udah mulai nge-freeze, nggak nyaman banget. Mm-mm. Oke, kita putus di sini ya. Aku Mm-mm. tanya sekali lagi. Itu setelah kamu tawasul Kaven, terus pembersihan ke anak buahmu itu bersih, ada lagi kan ke Gunung Salak? Ada. Dan setiap pintu Gunung Salak tuh juru pemeliharanya beda-beda. Oke. Dan untuk kedua kalinya, yang lebih surprise-nya lagi, yang kedua ini justru beliau bilang, Teteh, pesannya cuman, Teteh, mereka pada kangen sama Teteh. Masya Allah. Dia bilang gitu. Saya bingung. Terus, Teteh jangan tinggalin Gunung Salak. Sering-sering silaturahmi ke sini. Jangan ngelupain. Jadi tawasulnya, jadi sekarang saya kalau doa tawasul bukan hanya ke eyangnya, ke Gunung Salak. Ya langsung lah ibaratnya gitu. Tapi di sana atau di rumah? Di rumah. Oh, di rumah. Setiap sholat. Oke. Setiap sholat, jadi itu karena pesan yang juru pelihara minta jangan tinggalin Gunung Salak teh. Saya nggak tahu siapa nggak tahu ada hubungan apa. Cuman ketika dia bilang kangen, ini rumah Teteh, udah. Dan saya udah ada yang raksa bumi itu, udah ikatan saya di situ aja. Iya, cuma kan bagus ya. Ada banyak yang cerita di sini atau pengalaman dari sahabat mistis itu temennya atau saudaranya itu ya kalau memang mereka menerima pun jadi netep di sana, ngerti nggak? Iya, Ya kan kebanyakan ada yang begitu. Bener, Tapi Teh. kan kalau Kak Feni bagus. Oke, buat sahabat mistis semua. Kak Feni terima kasih loh. Sama-sama. Berarti kan sampai sekarang masih tawasul untuk kirimlah Fatihah doa untuk leluhur-leluhur yang ada di Gunung Salak. Iya. Nah itu masih, pelajaran juga nih buat sahabat mistis. Dimanapun kalian berada, kalau memang tempat baru, mau itu di satu rumah, mau itu di hutan ya Kak, mau itu di gunung, jagalah adabnya. Karena apapun yang kalian gak lihat ya, apapun itu kamu gak ngelihat ya kayak jenis makhluk, tapi kan mereka punya rasa itu. Nah kita saling menghargai aja, sama tanaman kita juga harus menghargai karena itu ciptaan Tuhan. Ya kita sama apalagi alam semesta yang isinya itu masih rahasia semuanya. Kita pun gak bisa ngebaca kedalaman laut yang paling dalam itu kayak gimana isinya. Kehidupan ikan kayak gimana. Di atas gunung kita gak pernah tahu ada apa isinya. Kita lihat kayaknya bagus, pas kita jalan kok begini ya, kok berat ya, kok dan masih banyak pertanyaan itu yang mungkin pendaki gunung memahami bagaimana caranya melawan trek yang harus dilawan itu ego dan pikiran kotor kita. Oke, buat sahabat misi semuanya sekali lagi terima kasih sudah support channel YouTube Ria Puspita Official. Jangan lupa selalu support, komen juga kalau yang mau jadi narasumber boleh kirim ke sini ke admin Uci. Yang mau konsultasi penanganan ada admin Ririn, ada admin Sasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Feni.